Pernah nggak kamu berpikir kalau kisah vampir yang menghisap darah biar hidup abadi itu bukan cuma dongeng? Di lembah Silicon Valley, tempat para raksasa teknologi berkumpul, ada sebuah praktik yang terdengar seperti film horor tapi benar-benar nyata. Namanya parabiosis. Ini bukan soal sihir, tapi soal teknologi ekstrim yang harganya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Bayangkan, para miliarder dunia kabarnya rela membayar ratusan juta rupiah hanya untuk satu hal, menyuntikkan plasma darah anak muda ke dalam pembuluh darah mereka. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar kunci keabadian atau cuma kegilaan orang kaya yang takut mati? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia paling kontroversial dalam dunia biohacking ekstrim, ganti darah. Beberapa miliarder di dunia benar-benar melakukan transfusi darah dari orang yang lebih muda. Bukan mitos, bukan film vampir. Ini eksperimen nyata, dengan biaya ratusan juta rupiah per sesi. Tujuannya cuma satu, memperlambat penuaan. Kita mungkin sudah pernah dengar nama Brian Johnson, miliarder yang menghabiskan $2 juta per tahun cuma buat riset tubuhnya sendiri. Salah satu eksperimen paling gilanya adalah saat dia melakukan transfusi plasma darah 3 generasi. Dia mengambil darah anaknya yang masih remaja, lalu menyuntikkan plasmanya ke tubuhnya sendiri. Dan di saat yang sama, dia memberikan plasmanya ke ayahnya yang sudah lanjut usia. Tujuannya, dia ingin melihat apakah darah segar bisa memutar balik jam biologis organ tubuh yang sudah menua. Bagi kita rakyat biasa, ini mungkin terdengar nggak masuk akal. Tapi bagi mereka yang punya uang tak terbatas, darah bukan cuma cairan kehidupan, tapi adalah obat paling mahal di planet ini. Mungkin istilah ini terdengar asing, tapi secara harfiah, parabiosis berasal dari bahasa Yunani. Para, yang artinya di samping, dan bios, yang artinya hidup. Dalam dunia sains, ini adalah prosedur eksperimental di mana dua organisme hidup digabungkan secara fisiologis. Kita nggak bicara soal donor darah biasa yang cuma sekali selesai. Dalam eksperimen aslinya pada tikus, pembuluh darah kedua makhluk ini benar-benar disambung, supaya mereka berbagi satu sirkulasi darah yang sama selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Tujuannya, biar organ tikus tua terus-menerus disiram oleh darah segar dari tikus muda. Praktik ini sebenarnya berawal dari eksperimen tahun 1950-an bernama heterochronic parabiosis. Para ilmuwan menjahit kulit 2 ekor tikus, satu tua, satu muda, sehingga sistem peredaran darah mereka menyatu. Hasilnya bikin dunia medis gempar. Tikus yang tua mendadak jadi lebih aktif, fungsi ototnya membaik, dan otaknya jadi lebih tajam. Seolah-olah darah tikus muda ini mengandung instruksi yang memerintahkan sel-sel tikus tua buat bangun dan bekerja lagi. Di dalam plasma darah anak muda, ada protein-protein pertumbuhan yang sangat aktif. Seiring kita menua, protein ini makin sedikit. Nah, para biohacker ekstrim ini percaya kalau kita memasok ulang protein segar itu, organ-organ kita yang sudah lemas bakal melakukan restart otomatis. Lalu, apa sih yang dicari para miliarder ini di dalam darah anak muda? Ternyata bukan sihir, tapi protein spesifik. Salah satu yang paling sering dibahas adalah GDF11, Growth Differentiation Factor 11. Protein ini melimpah pada darah anak muda dan berfungsi sebagai instruksi buat sel punca atau stem cells untuk mulai membelah dan memperbaiki jaringan. Selain itu, ada mekanisme bernama TEMP2 yang dipercaya bisa meningkatkan memori dan fungsi otak. Cara kerjanya begini, saat darah muda masuk ke tubuh yang tua, protein-protein ini bertindak sebagai alarm. Mereka membangunkan sel-sel di jantung, otak, dan otot yang tadinya sudah pensiun atau malas untuk kembali melakukan regenerasi. Seolah-olah tubuh tua itu dapat kiriman tenaga kerja baru yang sangat produktif. Bagi para miliarder, mereka nggak menjahit kulit mereka dengan orang lain seperti tikus. Cara yang lebih manusiawi adalah lewat transfusi plasma muda atau young blood exchange. Darah dari donor muda diambil, diputar dalam mesin centrifuge untuk memisahkan plasmanya, cairan kuning yang kaya protein, lalu plasma itu disuntikkan ke pembuluh darah si penerima. Proses ini bisa memakan waktu beberapa jam, dan seringkali dilakukan secara rutin, bukan cuma sekali. Bicara soal angka, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan para sultan ini? Di klinik-klinik kontroversial yang pernah ada di Amerika, seperti Ambrosia, yang sekarang sudah tutup, satu sesi transfusi plasma muda, sekitar 1–2 liter, dibanderol sekitar $8.000 sampai $12.000.
Kalau dikonversi, itu sekitar 120 sampai 180 juta rupiah per sesi. Bayangkan, kalau mereka butuh perawatan rutin setiap beberapa bulan, biaya langganan hidup abadi ini bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Benar-benar harga yang cuma bisa dibayar sama mereka yang saldo ATM-nya super gede. Tapi tunggu dulu, nggak sembarang darah bisa masuk ya. Ada syarat ketat biar nggak terjadi penolakan tubuh. Pertama adalah usia donor. Biasanya sangat spesifik, antara 16 sampai 25 tahun. Di atas itu, kualitas protein regeneratifnya dianggap sudah menurun. Jadi yang di atas usia itu otomatis tereliminasi. Kedua, kesehatan donor. Jadi si donor ini yang ngasih darah harus bersih dari penyakit menular, nggak merokok, nggak minum alkohol, dan punya profil nutrisi yang sempurna. Jadi bukan orang acak diambil di jalan terus langsung tancap gas ya. Fasilitas yang benar harus bisa memfilter orang-orang ini dengan baik. Ketiga, kesesuaian golongan darah. Ini wajib. Salah golongan darah, bukannya jadi muda, kita malah bisa kehilangan nyawa karena reaksi imun hebat. Sekarang, pertanyaannya, apakah ini legal? Jawabannya, abu-abu dan beresiko. Secara global, belum ada negara yang secara resmi melegalkan parabiosis sebagai prosedur kecantikan standar. Kebanyakan praktik ini dilakukan di wilayah abu-abu atau lewat jalur riset privat yang sangat tertutup. Di Amerika Serikat, FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan AS sudah mengeluarkan peringatan keras bahwa transfusi plasma untuk tujuan anti penuaan itu tidak terbukti secara klinis dan berbahaya. Banyak klinik yang akhirnya tutup karena nggak punya izin resmi untuk klaim awet muda. Di daerah lain, seperti di Cina, keadaannya agak beda. Cina dikenal lebih longgar dalam riset genetika dan sel punca, tapi untuk komersialisasi bebas, mereka tetap punya regulasi medis yang ketat agar tidak terjadi perdagangan organ atau darah ilegal. Nah, kalau di Indonesia, secara hukum, donor darah diatur ketat oleh PMI dan UU Kesehatan. Menjual atau membeli darah untuk tujuan kecantikan atau anti penuaan itu ilegal dan melanggar kode etik medis. Darah di kita hanya untuk keperluan medis darurat dan kemanusiaan. Jadi, meskipun secara teori sains di balik parabiosis ini menarik, secara hukum dan keamanan, ini masih sangat beresiko. Kita nggak cuma bicara soal biaya yang mahal, tapi soal etika. Apakah etis mengambil sumber daya dari yang muda untuk yang tua? Sampai hari ini, transfusi darah muda masih jadi perdebatan panas. Brian Johnson sendiri kabarnya sudah menghentikan eksperimen transfusi darah ini karena tidak melihat hasil yang signifikan dibandingkan metode lainnya. Ini membuktikan satu hal buat kita, bahkan uang miliaran rupiah pun belum tentu bisa membeli kemudahan secara instan. Teknologi ganti darah mungkin terdengar keren dan futuristik, tapi mungkin saja rahasia panjang umur yang sebenarnya bukan ada di lab mahal, tapi di gaya hidup yang kita bangun sendiri.